Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kelompok yang pertama membahas tentang kajian lembaga pendidikan Islam klasik masjid. Yang nama kelompoknya Aimatul Amali Bitul Hasyang Gidin India Fakih Maulid Nur Rahmah Rizki Bibit. Monggo untuk selanjutnya presentasi. Alaihi tafadhol. Yang pertama yaitu masjid. Pengertian masjid secara etimologi, masjid berasal dari bahasa Arab, dari kata sajadah, sujud, masjid atau masjid yang berarti tempat sujud. Secara terminologi, masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Dalam sejarah dikatakan bahwa masjid merupakan bangunan pertama yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa hijrah. Masjid dibangun dengan pimpinan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung makna kesatuan umat Muslim, yaitu adanya suatu komando di bawah imam dan menghadap ke kiblat yang sama. Masjid Quba merupakan masjid pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW yang terletak di 5 km dari Yastrib. Pembangunan masjid berkembang seiring dengan adanya perluasan wilayah Islam dan pembangunan kota. Masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran dimulai pada periode Madinah, terutama setelah didirikan Masjid Quba dan masjid lainnya. Proses pendidikan dan pengajaran dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di masjid dengan model halaqah. Pada perkembangan selanjutnya, masjid berubah menjadi lembaga pendidikan menengah setelah pendidikan dasar, yaitu Kutab. Masjid merupakan pusat pendidikan untuk mempersiapkan muslim yang kami tanpa batasi usia, tua maupun muda. Tujuannya adalah menghasilkan manusia muslim yang memiliki kepribadian yang mulia, berjiwa sosial, dan maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian, masjid memadukan unsur jasmani, intelektual, dan spiritual, lalu mengembangkan secara seimbang. Selanjutnya adalah peran dan fungsi masjid. Sejarah penyebaran Islam sangat erat kaitannya dengan perkembangan masjid, karena setiap kali Islam masuk ke berbagai negara, pastilah membangun masjid sebagai salah satu sarana dakwah dan berbagai kepentingan lainnya. Maka untuk mengetahui betapa besar peran dan fungsi masjid dalam dakwah, pendidikan, dan penyebaran Islam, maka perlu dilihat kembali kepada zaman Rasulullah, di mana beliau adalah teladan dan orang pertama kali hubungan vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada sesama manusia. Berikut ini adalah fungsi dan peran yang telah diemban oleh masjid pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tempat ibadah, yang kedua tempat konsultasi dan komunikasi, yang ketiga adalah tempat pendidikan, yang keempat adalah tempat santunan sosial, yang kelima adalah tempat latihan militer dan persiapan perang, yang keenam adalah tempat pengobatan para korban perang, yang ketujuh adalah tempat pengadilan dan perdamaian sengketa, yang kedelapan adalah aula dan tempat menerima tamu kenegaraan, yang kesembilan adalah tempat menahan tawanan, yang kesepuluh adalah pusat penerangan informasi dan pembelaan agama. Dan pada era modern sekarang ini, peran dan fungsi masjid sudah mulai dikembalikan seperti pada masa Rasulullah. Para sahabat selain tempat ibadah, masjid juga dijadikan tempat berbagai aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam. Dan untuk lebih jelas dan spesifik,
Siswanto memberikan beberapa peran yang harus dimiliki sebuah masjid, yaitu tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat pembinaan jamaah, dakwah dan kebudayaan, dan pusat kaderisasi umat. Peran dan fungsi masjid yang begitu besar pada masa Islam disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keadaan masyarakat yang masih berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama. Yang kedua yaitu kemampuan pembinaan masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid. Tokoh pendidikan masjid. Yang pertama, Rasulullah dan sahabatnya. Usaha pertama yang dilakukan Rasulullah pasca meninggalkan Mekah adalah membangun masjid sebagai pusat pendidikan. Dalam perjalanan hijrah menuju Yasrib, Nabi singgah di Kuba selama 4 hari dan mendirikan masjid, yang masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Kuba. Masjid tersebut merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi pada tahun ke-13 kenabiannya, atau tahun ke-1 Hijriah, yang tepatnya pada tanggal 28 Juni 622 Masehi. Kemudian yang kedua, ada Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga dibangun beberapa masjid baru di wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai di Bait al-Maqdis. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tanpa atap, tepatnya di atas Bukit Muriah. Masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Umar. Di Kufah pada tahun 17 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang membangun sebuah masjid dengan bahan-bahan bangunan dari Persia lama, dari Hiroh, dan selesai dibangun pada tahun 18 kenabian. Aspek-aspek pendidikan Islam klasik ada 3. Yang pertama, aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek ibadah. Aspek akidah dalam dunia pendidikan disebut dengan aspek kognitif. Bagaimana Muhammad Syam menyatakan bahwa istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Kemudian Muhaimin juga mendefinisikan kata akidah dalam bukunya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ma uqida alaihi wa al-dhamir, yakni sesuatu yang ditetapkan atau yang diyakini oleh hati dan perasaan, dan berarti ma tadayyana bihi al-insan wa itaqadahu, yakni sesuatu yang dipegangi dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Dengan demikian, secara etimologis, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat di hati manusia. Kemudian ada aspek akhlak. Dalam dunia pendidikan, aspek akhlak sering disebut sebagai aspek afektif. Muhaimin mendefinisikan akhlak yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Jadi, bila kita berbicara tentang afektif, maka kita berbicara tentang sikap dan nilai siswa. Yang terakhir ada aspek ibadah. Dalam dunia pendidikan, aspek ibadah sering disebut dengan aspek psikomotorik. Muhammad Syah juga mendefinisikan bahwa kecakapan psikomotor ialah segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Muhammad Syah juga berpendapat keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap perkembangan ranah psikomotorik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Masjid merupakan institusi yang dipergunakan untuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran pada masa awal Islam. Tertulis bahwa pembentukan masjid untuk pertama kalinya dibangun saat tahun ke-13 masa kenabian Rasulullah, di mana masjid pertama ini dinamakan Masjid Kuba, merupakan tempat peribadatan pertama umat Islam yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran umat Islam. Masjid kedua dibangun di Yasrib. Masjid ini dinamakan Masjid Nabawi, yang dimana pemberdayaan di masjid ini dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya, sehingga melahirkan masyarakat
masyarakat yang ideal yang dinamakan masyarakat madani. Setelah kedua masjid tersebut, Rasulullah dan sahabat membangun masjid lainnya di wilayah yang sudah berhasil dikuasai.